Hai guys, hari ini aku akan baca bab 5 yang bertajuk Garis 2 dari novel Noda Penyesalan. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Suara kokok ayam membuatku terbangun, disusul bunyi alarm dari ponsel yang terletak di samping bantal. Aku beranjak dari tempat tidur dan melihat pukul berapa sekarang. Sayup-sayup dari kejauhan, lantunan ayat suci menggema di pagi buta. Pukul 5 pagi terdengar azan subuh berkumandang samar dari arah masjid nan jauh. Segera aku turun dari atas ranjang kayu dengan kasur busa yang tipis. Rumah nenek Nodia hanyalah rumah yang gubuk yang biasa, yang kecil berdinding tepes dan beratapkan daun rumbia. Nenek Rodia berumur 60 tahun. Ia tinggal sendiri semenjak cucunya meninggal. Nenek bercerita padaku kalau dulu ia mempunyai seorang cucu perempuan yang berumur 17 tahun. Tapi cucu nenek Rodia meninggal karena sakit. Nenek Rodia tidak punya uang untuk membawa cucunya berobat ke rumah sakit. Pada detik hayat hidup sang cucu, nenek haruskan menghembuskan nafas terakhir akibat sakit kanker. Sejak kecil cucu nenek Rodia dirawat sang nenek karena ibunya meninggal saat melahirkan anak pertama. Sementara sang ayah menikah lagi dengan wanita lain. Hidup yang mereka jalani hanya berdua di gubuk yang reot ini. Nenek tidak mau menyerahkan cucu satu-satunya kepada sang ayah karena takut istri baru kejam. Kasih sayang ibu kandung tentulah tidak sama dengan kasih sayang ibu tiri. Sejak ayah sang cucu menikah, nenek tidak pernah lagi melihat lelaki itu tinggal di kampung yang sama. Bahkan darah daging pun tak pernah ia jenguk, apalagi menafkahi kerja keras neneklah yang berhasil membesarkan cucu kesayangannya. Nenek akan menggendong bayi merah tersebut dalam gendongan sembari berjualan sayur ke pasar. Namun, sayang di usia yang baru tumbuh dewasa, cucu nenek harus berakhir tragis akibat kanker yang merenggut nyawa. Gadis belia yang baru 17 tahun tersebut tumbuh sebagai gadis remaja yang cantik serta menjadi kembang desa hingga banyak para pemuda memperebutkannya. Tapi, sayang kisah gadis berakhir karena penyakitnya ia derita. "Sudah bangun, Zahra?" sapa nenek menyadarkanku dari lamunan. Nenek sudah bersiap-siap hendak melaksanakan solat subuh dengan memakai mukena berwarna putih. Nenek bangun lebih awal karena harus menyusun barang dagangan dalam keranjang. Sayur tersebut ia dipetik di kebun sepetak di belakang rumah yang tidak terlalu luas. "Sudah, Nek," jawabku sembari menguap. "Mandi, gih. Habis itu solat subuh," ujar nenek. Aku pun melangkah menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Baru satu langkah kaki berjalan mendadak kepalaku terasa pusing dan berdenyut. Seisi perutku rasanya mau keluar, tapi hanya cairan bening berwarna kuning yang diserai rasa mual. Nenek yang melihat kondisiku mengurungkan niatnya untuk salat. Ia berlari menghampiriku dengan rasa cemas. "Zahra, kamu sakit?" tanya nenek gusar. Tubuhku terhuyung ke lantai, merasakan mual dan pusing yang amat menyiksa. Nenek langsung mengambil minyak kayu putih sebelum aku menjawab pertanyaannya. Ia setengah berlari mencari benda tersebut. Perasaanku kian campur aduk antara cemas, takut, dan gelisah. Aku teringat sudah tahu seminggu telat datang bulan. Seharusnya tamu bulan sudah datang di awal bulan. Namun sudah pertengahan tanggal haid tak kunjung datang. Aku lupa kalau tamu bulanku selalu datang tepat waktu di awal bulan. Sementara ini sudah pertengahan bulan sebelum juga datang. Sudah sebulan lebih berada di rumah nenek semenjak pergi dari rumah kedua orang tua Mas Raja. Ya Allah, jangan-jangan aku hamil. Bagaimana kalau ini anak dari Mas Raja? Pasti dia tidak akan pernah mengakuinya karena ia hanya menyentuhku sekali. Rintih pilu dalam hati sembari menyandarkan di dinding tepas. Aku teringat saat-saat Mas Raja menyentuh pertama kali dalam keadaan masa subur. Mungkinkah hanya sekali aku bisa hamil? Aku menangis tanpa suara. Rasa takut semakin menjadi-jadi hingga berotak tak bisa berpikir jernih. Aku benci dengan Mas Raja yang menurut tidak suci. Bagaimana benih yang bisa dikandung dalam rahim? Nenek datang dengan membawakan minyak kayu putih lalu mengusapkan ke tengkuk leher. Ku hapus air mata yang mendahi pipi. "Zara, mari nenek bantu mengolesi minyak angin ke tengkuk lehermu biar kamu enak kan?" ujar nenek. Aku melihat kekhawatiran di wajah keriput nenek yang semakin berusia senja. Dengan lembut, nenek mengoles minyak kayu putih ke seluruh tubuh, terutama bagian perut. Aku hanya menatap nenek dengan ekspresi datar. Nenek Rodia baru sebulan lalu kena saat dalam angkutan umum, tapi kasih sayang yang memberikan seperti ibu bagiku. Ia memperlakukan layaknya cucu sendiri. "Makasih, Nek," ucapku lirih.
Nenek mengangguk tanpa suara sampai akhirnya aku merasa sedikit baikkan. Kalau masih sakit istirahat saja. Nenek Rodia melanjutkan salat subuh sementara aku menuju arah belakang ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap melaksanakan salat subuh. Sehabis salat subuh seperti biasa, aku akan membantu nenek menyiapkan dagangannya dan ikut ke pasar membantu jualan. Zahra, sebaiknya kamu di rumah saja. Duduk, ndak usah ikut nenek ke pasar, ucap nenek. Tangannya masih sibuk menyusun sayur-sayur di dalam keranjang anyaman bambu. Kenapa, Nek? Kamu kan lagi sakit. Nenek gak mau sesuatu yang buruk terjadi padamu. Biar nenek saja yang pergi berjualan sendiri, ujar nenek. Seraya beringsut dari tempat duduknya sembari mengangkat keranjang sayur. Wanita tua itu terlihat lincah menyusun barang dagangannya. Selama bertahun-tahun nenek menjalankan pekerjaan ini sendiri. Ia mencesuk nasi hanya dengan berjualan sayur. Hasil sayur yang dapat tidaklah terlalu banyak, hanya 50 ribuan saja. Terkadang pembeli yang baik hati memberinya uang tambah. Namun, nenek menolak. Ia berkata kalau dirinya bukan pengemis jadi tidak perlu dikasihani. Meskipun hidup nenek dalam kekurangan materi, namun ia setiap hari akan menyisihkan 10 ribu untuk ditabung. Jadi, aku bertanya mengapa nenek menyisihkan uang tersebut. Maka ia akan menjadi sebagai tabungan untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan mendadak. Ia tidak ingin kisah cucunya terulang kembali karena tidak punya biaya berobat. Untuk itulah nenek menabung setiap hari yang dimasukkan dalam calengan bambu yang disimpan dalam kolam tempat tidur. Tapi Nek, bantahku, aku masih kuat untuk menemani nenek berjualan ke pasar. Nenek tersenyum sembari membingkai wajahku. Endak usah, Cacu. Endak usah, Cah, ayu. Kamu tunggu di rumah saja sambil menunggu Bu Rat mengambil pesanan sayur itu. Tunggu nenek pada seikat sayur yang tertumpuk di atas bele-bele bambu. Nenek, benaran gak apa-apa berjualan sendiri? Nenek kembali tersenyum. Enggak, enduk. Nenek kemudian keluar rumah untuk pergi ke pasar. Di pinggir jalan, tukang becak langganan nenek sudah menunggu dengan sabar. Setiap pasar selalu diantar becak untuk membawakan keranjang sayur. Kalau pulang, nenek akan naik angkutan umum. Nduk, nanti kalau ada Bu Rat datang mengambil sayur, bilang harganya 20 ribu ya. Uang itu kamu pakai saja buat keperluan, ujar nenek. Aku mengangguk. Tapi Nek, gak ada tapi-tapian. Wes, kamu nurut aja sama perintah nenek. Aku pun hanya bisa pasrah dengan perintah nenek. Nenek tidak mengizinkan untuk menemani ke pasar. Aku hanya bisa mengantar nenek hingga sampai di pinggir jalan. Tukang becak langganan nenek sudah menunggu sedari tadi. Kamu hati-hati di rumah ya, Nduk. Nenek berkata sembari memingkai wajahku. Aku mengangguk pelan. Ngeh, Nek. Setelah melepas kepergian nenek, aku pun kembali ke dalam rumah. Aku akan bersiap-siap pergi ke apotik untuk membeli alat tes kehamilan. Jarak apotik dari rumah nenek bisa terbilang jauh. Untuk menuju ke rumah sana, aku harus naik ojek atau angkutan umum. Sampai di apotik, aku melihat ramai pembeli yang menebus resep obat. Aku berjalan menunduk sembari meremas jari jemariku, merasa gugup dan jantungku berdegup dengan kencang. Ini untuk pertama kalinya datang ke apotik dan membeli alat tes kehamilan. Sis, beli alat tes kehamilan, ucapku pada seorang gadis penjaga apotik. Ia memandang ke arahku dengan penuh selidik. Tanpa berani bertanya, akhirnya ia memberikan bedah pipi yang diminta. Ini mbak, harganya 10 ribu. Aku mengembalikan uang 10 ribu pada sang penjaga apotik, mengambil bedah pipi tersebut dan menyembunyikan ke dalam kantong gamis lalu segera pergi dari tempat itu. Sampai di rumah, aku langsung menampung air kencing untuk dites memakai test pack. Benda pipi tersebut dicelupkan sebatang maksimal. 5 menit kemudian, tampak garis 2 tergambar jelas di sana. Kuremah dada yang berdegup dengan kencang. Ada rasa sesak yang menghimpit di dalam. Tubuh ini lunglai. Seketika saat melihat hasil test pack menyatakan positif. Aku hamil.